Gus Iim kan sebagai salah satu cicit atau generasi keempat Hadratus Syekh ya. Kira-kira apa yang terbayang kalau Hadratus Syekh itu melihat situasi NU yang sekarang? Oh, jadi Mbah Hashim melihat situasi NU yang sekarang? Iya. Subhanallah. Beliau pasti banyak hal yang beliau akan luruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemirsa, pada Suat TV saya akan bincang-bincang dengan salah satu cicitnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Generasi keempat. Generasi keempat ya. Dengan Kiai Haji Abdul Halim Mahfudz. Beliau biasa dipanggil Gus Iim. Apa kabarnya Gus? Alhamdulillah baik-baik. Semoga sampai juga baik-baik. Tapi Gus Iim ini tidak hanya berkecimpung di pondok, sekarang jadi mengurus pondok pesantren Seblak ya. Salafiyah Seblak. Salafiyah Seblak. Tapi yang mengagetkan saya, beliau itu pernah menjadi sekjen PSSI. Yang ribut-ribut ya Gus. Betul. Juga banyak karirnya. Pernah berkarir di televisi berlangganan Astro gitu ya, Coca-Cola, Standard Chartered Bank. Nah ini, jadi yang saya kaget juga, Gus Iim ini sekolahnya pernah di Amerika ya? Di Amerika, di Cornell. Di Cornell, wah luar biasa. Sekarang balik lagi jadi kiai ya. Panggilan ya setelah melanglang buana ke Jakarta ya. Gus Iim kan sebagai salah satu cicit atau generasi keempat Hadratus Syekh ya. Kira-kira apa yang terbayang kalau Hadratus Syekh itu melihat situasi NU yang sekarang? Oh, jadi Mbah Hashim melihat situasi NU yang sekarang? Iya. Subhanallah. Beliau pasti banyak hal yang beliau akan luruskan. Banyak hal yang beliau akan luruskan, terutama ya, mengenai yang ruh dari NU itu sendiri, aswaja. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kan mengajarkan garis-garis yang moderat, ya, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak keras dan tidak juga terlalu lembut. Moderat-moderat aja. Dalam sisi akidah juga begitu. Nah, kemudian dalam situasi seperti sekarang ini kita melihat bahwa masyarakat kita sedang bingung. Bingung kenapa? Bingung karena informasi yang mereka terima di zaman informasi ini itu luar biasa banyak. Iya. Nah, masyarakat itu sudah sibuk memilah mana informasi yang benar dan mana yang tidak benar. Baik, iya. Mana informasi yang harus diikuti, mana yang harus ditolak untuk tidak diikuti. Iya. Itu yang jadi. Nah, itu yang kalau Mbah Hashim, insya Allah kalau Mbah Hashim masih sekarang ini pasti beliau akan memberikan instruksi dan mungkin akan keluar lagi semacam resolusi lain. Kalau dulu itu ada resolusi jihad karena menghadapi penjajah, itu diserukan jihad. Saya khawatir jangan-jangan ini juga ada resolusi jihad. Bahkan menghadapi corona ini mungkin beliau akan mengeluarkan resolusi sehat. Memerintahkan jamaahnya untuk hidup lebih sehat, lebih taat pada aturan, lebih mengikuti protokol segala macam. Karena itu memang ajaran yang harus kita lakukan. Gitu. Kira-kira melihatnya bahagia atau sedih ini? Saya tidak berani bilang, karena menyedihkan kan kalau saya harus menyampaikan itu. Tapi bahwa situasi sekarang NU ini sudah begitu besar, tetapi kelihatannya pengelolaan, pengelolaan sesuatu yang besar ini yang di luar kendali banyak orang. Banyak hal-hal yang sebenarnya itu kewajiban organisasi tetapi tidak mampu dilaksanakan oleh organisasi. Artinya harus ada manajer yang bisa merajut berbagai hal ini gitu ya. Iya, NU itu organisasi besar, punya sejarah besar, punya jamaah atau umat yang besar, punya pengaruh yang besar. Nah, sebagai organisasi yang besar seperti itu, NU harusnya punya ketegaran, punya kekuatan manajemen yang luar biasa. Nah, itu yang kemudian harusnya juga diukur setiap kali.
ini sudah benar apa belum. Iya, iya. Jadi NU sebagai jamiah, sebagai organisasi itu harus menata diri terus menerus, tidak bisa berhenti. Nah, muktamar ya, bagaimana nih? Muktamar menjelang muktamar seperti ini, NU harusnya menjadikan muktamar ini sebagai tolak ukur. Iya, iya, iya. Apa yang dilakukan selama ini itu sudah sesuai dengan nilai-nilai NU apa belum? Iya, iya, iya. Kalau sudah, di mana yang sudah? Dan nilainya berapa? Nilainya itu 8, 9, atau 3, atau 4, itu harus ada ukuran. Kira-kira menurut Gus Im sudah kalau itu biar jamaah aja yang menilai. Oh, bernilai itu. Iya, kalau saya itu subjektif, saya aja. Iya. Nanti dikira saya tidak puas. Jadi biar jamaah yang menilai. Tetapi pertanyaannya adalah apa yang sudah diberikan organisasi kepada jamaahnya? Oke, iya, iya. Iya Apa kan? menurut Gus Im? Nah, ini itu pertanyaan saya. Oke. Apa yang sudah diberikan kepada jamaahnya dari sisi misalnya pendidikan? Iya. Ya. Apakah pendidikan itu di NU itu sudah begitu mapan sehingga anak-anak NU itu berhasil melanjutkan pendidikannya sampai ke tingkat yang paling tinggi? Iya, iya. Iya kan? Dari sisi ekonomi, banyak lembaga-lembaga ekonomi di NU. Tetapi apakah lembaga ekonomi ini sudah berkiprah sedemikian rupa sehingga warga NU menjadi makmur? Iya kan? Iya, iya. Dari sisi kepemimpinan, apakah NU sudah menata jenjang kepemimpinan, program-program pelatihan kepemimpinan sehingga anak-anak muda NU itu bisa menuju puncak tangga yang mereka harapkan? Baik. Tapi tidak jalan sendiri-sendiri. Itu yang menjadi kritik, jangan berjalan sendiri-sendiri. Iya. Jalan sikut-sikutan. Betul. Masa sesama warga NU sikut-sikutan di sana berebut satu kursi? Kan Gus Im bisa melihat ke sana. Iya kan pernah banyak itu kejadian. Banyak kejadian sama-sama kader NU tetapi nggak ada yang ngatur sehingga nggak ada yang dan nggak ada yang disegenin. Oke, berarti harus ada satu sosok sebagai kiai sepuh atau ketua umum itu yang memiliki harisma seperti ini ya. Saya tidak melihatnya pada individu. Saya melihatnya pada sistem. Oh, pada sistem keorganisasian ya. Kalau di militer itu kan ada Wanjakti dan segala macam. Iya, iya. Dan jadi ada lembaga, ada yang bentuknya itu dewan yang terdiri dari beberapa orang yang menguasai masalah-masalah kepemimpinan, kemudian menguasai dan mereka punya database. Ini tokoh ini karirnya sudah seperti apa. Jadi semuanya terukur. Bukannya sudah ada sekarang lembaga bagian ABCD Banon juga banyak. Kemudian Banon juga ada iya. Rois Am segala itu ya. Iya, kan makanya sudah ada di situ. Iya, NU itu sudah seperti negara. Saya udah lupa, tapi saya pernah melakukan kajian mengenai itu. Banon NU itu belasan, sekarang 17 apa 19 saya udah lupa. Tapi banon ini apakah mereka benar-benar berperan dan menata warganya sehingga warga itu merasa, wow, saya difasilitasi untuk berkembang. Itu yang itu ya. Jadi pertanyaannya untuk muktamar di Lampung, Bandar Lampung, kira-kira karakter pemimpin seperti apa yang dibutuhkan? Kalau karakter sebenarnya itu NU sekarang membentuk namanya Ahlul Halli wal Aqd. Itu dewan yang nanti akan menyampaikan kepada muktamirin, peserta muktamar itu kriteria. Mereka sudah, dan itu saya tidak punya hak ngomong mengenai itu. Tetapi bahwa ada prosedur, ada proses yang dilalui itu yang menjadi. Dan yang seperti saya sampaikan tadi, muktamar ini adalah momentum. Ya, momentum, ibarat orang melakukan perjalanan, itu ada titik perjalanan, mereka harus berhenti dulu dan mereview ulang, menelaah ulang, iki sudah benarkah jalannya, sudah energi kita yang dihabiskan cocok nggak sesuai dengan hasil yang didapatkan. Gitu loh. Gus Im, sekarang itu kan menjelang muktamar itu kan luar biasa, pemberitaan, saling klaim, didukung ABCD, terus juga narasi-narasinya terlihat juga yang tampak di media. Nah itu Gus Im melihatnya seperti apa nih? Itu wajar, namanya orang berebut ya. Kalau orang berkompetisi ya pasti mereka akan mencoba klaim yang terbaik untuk diri mereka. Tapi saya kira muktamirin, terutama para pemilik suara, pengurus-pengurus cabang dan segala macam itu, mereka bisa mengukur lah. Ya.
tokoh atau individu seperti apa yang mereka butuhkan untuk NU ke depan. Iya. Ya, jangan pernah melihat NU ke belakang. Udah itu lewat udah. Tapi ke depan, apakah nanti ke depan ini tokoh seperti ini masih cocok apa enggak? Karena apa? Ini perubahan sudah setengah mati luar biasa sekarang. Ya kan? Di tingkat manapun, di tingkat nasional, tingkat apalagi regional, tingkat global, semua perubahan banyak terjadi. Nah, NU kan harusnya juga berubah, menyesuaikan dengan atmosfer yang berlangsung. Masa di sana sudah Taliban sudah menguasai Kabul dan segala macam. Ini artinya apa sekarang? Terus NU reaksinya apa? Densus mencokok tokoh-tokoh yang dicurigai dan ada di lembaga-lembaga yang resmi didukung dan dibiayai oleh pemerintah. Ini terus NU sikapnya seperti apa? Harus ada pensikapan ini. Harus ada ini yang harus ada ketajaman menyikapi hal semacam itu. Nah, ini yang dibutuhkan tokoh-tokoh semacam itu. Gus Im melihat sosok karakteristik yang sekarang ramai berkontestasi Ki Said kemudian Gus Yahya itu kira-kira bagaimana? Wah, ya jangan saya begitu. Kira-kira gimana? Tapi yang saya ingin saya tekankan adalah bahwa ini perubahan di luar sudah banyak sekali terjadi. Jadi NU sendiri harus melihat perubahan itu. Kalau mau sama aja namanya jumud, mandek. Apakah NU mau mandek? Padahal NU itu pengaruh besar, jamaah besar, sejarah besar dan segala macam. Apa mau mandek? Jadi perubahan itu apakah melakukan transformasi teknologi atau apa ini? Pemanfaatan, transformasi teknologi itu nggak bisa dihindarin, iya. Terus yang kedua, cara melihat masalah-masalah di luar NU. Jadi ini tidak cukup hanya dengan bagaimana nemplok di sana, bagaimana itu tidak cukup. NU sendiri harus menunjukkan kemandirian. Kemandirian ekonomi, kemandirian sosial, ya kan? Karena NU itu besar sekali. Nah, itu yang harus begitu ya. Harus melihat secara holistik ya. Gus Im, ini banyak ya tarik menarik ini kalau dilihat di politik itu. NU kembali ke Hito, terus kemudian yang satu menarik bahwa NU harus transformatif sekarang kan luar biasa kompetisi politiknya. Nah, jadi NU juga harus lebih jelas identitas politiknya. Itu bagaimana melihat seperti itu? Yang saya sampaikan tadi bahwa NU ini organisasi besar, punya jamaah besar, punya peran yang besar. Harusnya NU itu bisa menempatkan diri sedemikian rupa sehingga kelihatan kebesarannya. Nggak ikut sana, nggak ikut sini. NU sendiri itu harus besar. Makanya tadi kembali kepada masalah pengkaderan di dalam NU. Mestinya tidak semua orang NU yang lompat ke sana kemari itu langsung bisa dibiarkan liar dan dia lari kemana-mana, apalagi memanfaatkan NU. Saya ingat istilahnya Kiai Tolha Hasan Malang. Ketika ngobrol-ngobrol begitu beliau menyampaikan di NU itu ada dua orang jenis kelompok. Ada satu orang yang ibaratnya naik mobil, dia akan periksa bensinnya masih ada enggak, apa enggak, tekanan angin di bannya akan diperiksa segala macam. Nah, terus kemudian ada satu lagi orang yang ketika melihat kendaraan dia enggak ingin ngecek ban, enggak ngecek bensin, dia cuma lihat ini kursi mana yang paling enak didudukin. Nah, itu istilahnya Yai Tolkah itu. Ya, istilah itu yang pertama tadi yang ngecek bannya, ngecek bensinnya itu memang pemilik. Pemilik NU. Nah, kalau itu ya dia penumpang. Nah, sekarang tinggal kita melihat siapa yang sebenarnya numpang di NU. Sudah penumpang gelap lagi. Gitu. Jadi saya berharap sih muktamirin, para jamaah itu juga bisa memilah lah mana orang NU yang pemilik dan mana NU yang penumpang. Itu penting. Itu penting demi kemajuan NU, demi kemaslahatan, kebaikan mereka semua jamaah ini. Pesan apa yang paling teringat oleh Gus Im? Pesan dari Hadratus Syekh. Kalau Hadratus Syekh yang pesan yang paling ingat
dari kanun asasi, ya, undang-undang dasar yang paling awal itu adalah bagaimana menjaga persatuan. Itu yang luar biasa. Itu diulang-ulang berulang kali sama Kiai Hasyim dalam rumusan kanun asasi itu persatuan. Persatuan itu. Iya. Dan adab itu yang. Adab, nah itu gitu. Ya. Itu bagian dari adab ya, persatuan segala macam itu, menghormati orang lain, menghargai dan segala macam. Nah itu kalau warga NU merasa NU ya harusnya kembali kepada nilai-nilai yang digariskan sama Mbah Hasyim itu. Oke, ya. Adab yang paling penting. Jadi di muktamar pun itu harus benar-benar dijaga adabnya. Oh iya. Muktamar yang beradab dan bermartabat. Beradab dan bermartabat, iya. Itu yang diajarkan sama Mbah. Kira-kira muktamar yang beradab dan bermartabat itu seperti apa, Gus? Oh, kalau ya NU sudah sekian banyak muktamar, tapi yang bisa menunjukkan jati diri NU misalnya kita kayak NU memutuskan mundur dari politik, ya. Kembali sebagai Jam'iyah 84 itu. Jadi NU kembali menjadi diri sendiri. Sekarang kan nggak jelas NU ikut siapa. Nah, karena NU juga melahirkan partai politik PKB. Dulu pernah, tapi kan setelah itu udah kembali keluar dari politik kan. Iya. Ini kan ya semacam trial and test. Trial and error, ternyata error. Jadi ya udahlah keluar dari politik. Saya kira itu karena memang kalau dilihat karakter NU itu, karena orangnya banyak dan segala macam, itu punya punya tokoh-tokoh yang luar biasa hebat itu. Kalau di semuanya memplung ke politik repot. Begitu. Akhirnya nggak bisa, nggak persatuan nggak bisa terjadi. Jadi harus ada pemilahan mana yang penguatan di ekonomi, kemudian pendidikan, kemudian di politik, kemudian ada orang yang menjahitnya. Betul. Di situ ya. Betul. Oke. Baik Gus Im, ada closing statement. Bagaimana harapan Gus Im terhadap NU dan muktamar? Saya berharap muktamar ini kan berlangsung lebih beradab. Ya. Tidak seperti yang lalu, terutama setelah muktamar Jombang 2015. Ya. Ketika hampir semua orang-orang NU yang peduli dan yang NU pemilik NU itu menangis melihat adab yang diperlakukan, yang ditunjukkan dalam muktamar di Tebu Ireng. Jadi saya berharap bahwa nanti adab dijunjung tinggi. Ya. Semua ini warga NU dan warga NU harus menjadi teladan di bangsa ini. Saya kira itu. Tapi kalau seandainya muktamar di Bandar Lampung terjadi seperti yang muktamar di Jombang, bagaimana? Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Mudah-mudahan, dan kita semua berdoa jangan sampai terjadi seperti Tebu Ireng lagi. Itu sama sekali di luar konteks NU yang beradab, yang penuh persatuan, penuh toleransi dan sangat menjaga hubungan. Itu kalau itu berarti ada orang-orang yang sengaja menghancurkan NU. Terima kasih Gus Im. Terima kasih Mas Yusuf. Terima kasih. Pemirsa, jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.